Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Shalom dan di sini ada Catherine Gabriel dari Bernika Hartono. Di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai topik yang sudah nggak asing lagi di tengah kita semua yaitu hoax. Jadi hoax itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax itu artinya berita bohong. Dan maka dari itu, kita di sini akan menjelaskan beberapa kasus hoax yang pernah terjadi di Indonesia terlebih dahulu. Jadi kasus pertama itu ada seorang anak 18 tahun dari Sukabumi yang harus masuk tahanan karena menyebarkan hoax dan ujaran kebencian tentang penyerangan ulama. Berita itu sempat viral dan membuat netizen itu terprovokasi. Walaupun dia masih muda, tapi dia terkena sanksi pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik dan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, kasus kedua ini adalah pada tanggal 22 Mei, diduga pelaku menyebar hoax tentang polisi yang menembak seorang anak 14 tahun sampai meninggal. Berita tersebut diletakkan di status pengguna Facebook tersebut, sehingga dapat dilihat semua pengguna dan menimbulkan kegaduhan. Pelaku terancam penjara 6 tahun dan terkena pasal 45 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Lalu untuk kasus yang ketiga sendiri ini pernah viral dan booming di Indonesia beberapa waktu yang lalu yaitu kasus dari Audrey. Kasus ini tuh bermula dari isu yang berada di masyarakat, tepatnya di sosial media, di mana ada seorang korban remaja wanita yang mengaku bahwa ia itu dikeroyok oleh 12 pelaku hingga area sensitif dari korban itu rusak. Tapi nyatanya itu tidak seperti itu karena setelah diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, fakta di mana bahwa ia itu dikeroyok oleh 12 pelaku itu tidak benar dan juga mengenai rusaknya area sensitif itu juga tidak benar. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, polisi itu menetapkan ada 3 orang tersangka sebagai pelaku penganiayaan karena memang mereka mengakui hal tersebut, tapi mereka juga mengakui di mana mereka itu sama sekali tidak menyentuh area sensitif dari Audrey. Tapi di sini memang Audrey sama sekali tidak terjerat hukuman, tapi tidak bisa dipungkiri juga Audrey itu juga harus merasakan hujatan dari beberapa masyarakat Indonesia dan hal ini tuh menyebabkan munculnya hashtag Audrey juga bersalah. Nah, fenomena hoax ini bisa terjadi karena berbagai alasan dan tujuan. Jadi kami menduga berdasarkan teori eksploitatif dari Erich Fromm, yaitu salah satu tokoh terkenal dalam psikologi, yaitu penyebar hoax memiliki tujuan untuk mengambil apa yang mereka mau dengan cara memaksa atau menipu. Yang kedua, berdasarkan teori behavioristik dari B.F. Skinner, kami menduga adanya pemicu seperti rasa dendam, rasa ingin menjatuhkan orang lain, rasa iri, dan lain-lain yang membuat pelaku menyebarkan hoax. Dan hal ini akan berbahaya jika pelaku terus melakukannya tanpa mendapat hukuman. Lalu ini adalah beberapa cara untuk menghindari hoax atau menjadi pelaku penyebar hoax. Yang pertama, jangan melampiaskan dendam dengan menyebarkan berita hoax dan selesaikan masalah dengan bijak. Yang kedua, jika memiliki masalah, segera selesaikan dengan bijak dan sebaiknya diungkap kepada orang lain. Jangan melampiaskannya dengan menyebarkan hoax. Yang ketiga, memperbanyak pengetahuan mengenai bahayanya hoax dan hukum-hukum yang berlaku untuk penyebar hoax. Sekian dan terima kasih.